teman-teman harus tekankan juga dan mention ke dirinya bahwasanya lomba itu nggak selalunya menang. Mungkin me time itu penting sekali untuk kita sebagai seorang manusia biasa. Sebenarnya itu aku sarjana pertama nanti. Pemirsa, pernah nggak sih kalian ada di suatu kondisi di mana kalian itu lagi dikejar dengan deadline tugas kuliah, tapi di satu sisi ada ajakan nih dari teman organisasi buat ikut kegiatan yang seru. Gimana sih caranya agar akademik oke, tapi kita juga bisa tetap mendapatkan pengalaman berharga dari berorganisasi atau tempat lain? Nah, dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan teman kita yang punya pengalaman unik bisa menyimbangkan kedua hal tersebut. Untuk itu, pastikan kalian tonton habis episode kali ini sampai habis, hanya di Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Acara ini dipersembahkan oleh Nah pemirsa, jadi kali ini kita sudah bersama dengan Kanini Mutmainah Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanini. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah jadi kita bakal ngobrol banyak nih Kak tentang bagaimana sih tips dan trik dan mungkin perjalanan dari Kanini sendiri agar akademik kita oke, pengalaman kita juga oke. Nah tapi sebelum ini Kanini, pemirsa, Kanini ini adalah mahasiswi dari Fakultas MIPA ya Kak? Betul. Jurusan biologi ya? Oke, sebelum kita ngobrol banyak tentang akademik dan pengalamannya Kanini, gimana sih akhirnya bisa menjadi mahasiswa di Fakultas MIPA jurusan biologi? Oke, jadi awalnya itu karena aku lulusan dari MIPA juga ya di SMA, lalu aku daftar juga di jalur SNPTN waktu itu. Jadi diterima di Unhas itu jalur undangan ya, Fakultas MIPA jurusan biologi. Karena memang basicnya suka biologi, suka genetika, makhluk hidup, botani dan sebagainya. Jadi aku lebih prefer ke biologi gitu sih. Oh, jadi memang biologi itu pilihan pribadinya kan ini ya? Pilihan pertama juga. Oke, orang tua nggak maksa buat milih? Nggak maksa untuk mau pilih jurusan apa. Dibebaskan ke aku aja gitu. Oke, terkait kehidupan sebagai mahasiswa jurusan biologi Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, itu seperti apa sih Kak? Kalau di Unhas sendiri? Aduh, kalau basic ke saintek pasti cukup padat ya Kak, karena ada praktikum juga. Jadi kita harus bisa bagi waktu juga antara akademik, organisasi, dan juga kalau misalkan kita mau join juga ke kompetensi atau kompetisi dan perlombaan. Tapi sejauh ini menjadi mahasiswa biologi memang cukup padat dengan praktikum yang super banyak juga, tapi di samping itu juga belajar banyak dengan manajemen waktu. Karena juga sebagai mahasiswa itu harus juga memberikan hal yang luar biasa juga sebagai seorang mahasiswa. Jadi kita harus bisa membagi waktu dengan baik, kemudian juga akademi, kompetisi, dan juga organisasi juga itu harus 100% gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau mahasiswa saintek itu ada tantangan tersendiri ya Kak. Betul. Selain dari kelas yang sudah dijadwalkan per semesternya, pasti ada lagi kelas di luar kelas, misalnya ada praktikum, ada bimbingan. Nah, kemudian pasti ujian yang lebih berat lagi karena harus. Itu gimana sih Kanini menjaga semangat untuk terus melakukan yang terbaik untuk akademik itu? Kalau soal semangat sih Kak, aku coba petakan dengan cara skala prioritas. Jadi aku petakan 50% itu memang ke akademik, kemudian 35%-nya itu lebih ke kompetisi atau perlombaan, dan 15%-nya lagi aku coba petakan ke organisasi supaya aku bisa tetap dapat juga poinnya sebagai mahasiswa yang berorganisasi dan juga bisa juga berkolaborasi dengan mengikuti perlombaan. Nah, kalau kita bahas tentang akademik nih, karena cukup padat juga ada praktikum, kuliah lapangan, bahkan juga hampir di setiap dosennya memberikan ujian, karena satu mata kuliah itu biasanya 4-5 dosen. Jadi biasanya juga itu memberikan setiap mata kuliah memberikan banyak
ujian juga. Jadi di situ banyak belajar untuk bagaimana bisa memaksimalkan waktu. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, ini sebenarnya tergantung bagaimana cara kita mengelola waktu dan juga bagaimana skala prioritas kita terhadap sesuatu yang kita tekuni. Seperti itu sih, Kak. Jadi memang menentukan skala prioritas di Iya, awal-awal betul ya. sekali, iya. Dan memang dari skala prioritas yang disebutkan tadi kan ini 50% atau sebagian besarnya itu memang ada pada Iya. akademik ya, Kak. Ya betul, karena kan tujuan utamanya tetap Iya. kita berkuliah dan fokus ke akademik gitu, Oke. Kak. Tapi tetap dibantu dengan kegiatan-kegiatan Iya. luar, berorganisasi Betul. dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu nih Kak, organisasi dalam kampus atau luar kampus yang Kak ini gelut itu apa aja? Oke, kalau di dalam kampus itu aku tergabung dalam Satgas PPKS Unhas Oke. ya, sebagai duta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yap. Selain itu juga kalau di kampus sebagai mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan itu saja untuk tingkat kampus ya, Kak. Tapi Iya. kalau di luar itu aku ikut komunitas yang berimpact pada sosial dan anak-anak. Kemudian juga ada forum generasi berencana atau forum genre. Dan juga ada komunitas yang aku bangun sendiri atau sebagai co-foundernya, yaitu Celebes Youth Sustainable, yang berfokus pada isu lingkungan dan juga aksi-aksi yang berkaitan dengan food waste seperti itu. Oke, jadi lumayan padat nih kan ini ya. Iya, betul. Jadi selain sebagai mahasiswa juga sebagai satgas, dan tugas satgas ini memang untuk memerangi kasus kekerasan seksual di Iya, Unhas. lebih ke edukasi gitu. Iya, betul. Kemudian tadi ada Mapres tingkat fakultas ya. Oke. Kemudian forum genre? Iya, forum Forum- generasi berencana. Oke, itu dari tahun berapa, Kak? Kalau forum generasi berencana aku sudah join dari SMP sih, Kak. Tapi itu kan setiap jenjangnya ada. Dan sekarang kalau tingkat mahasiswa itu tingkat nasional, Iya. lebih ke forum genre Indonesia Sulawesi Selatan. Jadi sekarang itu bergabungnya di forum genre Sulawesi Selatan. Tuh. Oke, jadi udah dari SMP ya untuk Iya, forum forum. genre ini. Oke, tadi untuk organisasi atau komunitas di luar kan ini juga tergabung dalam salah satu komunitas penting yang ada di Makassar, yaitu komunitas peduli anak jalanan Kota Makassar. Karena saya juga anggota dari salah satu situ. Betul. Oke, menurut kan ini kenapa sih penting ya untuk ikut kegiatan bersosialisasi dan berkomunitas seperti ini? Oke, jadi aku gabung di komunitas peduli anak jalanan sejak aku maba. Iya. Di situ menjadi komunitas pertama yang aku join tuh di Oke. dalamnya. Dan banyak sekali hal yang aku dapatkan, dan salah satu yang paling penting adalah di samping kita berfokus juga dengan pengembangan diri sendiri, tentunya kita harus juga berimpact dengan lingkungan. Betul. Salah satunya itu adalah di lingkungan sosial. Nah, di Makassar sendiri ternyata ada komunitas yang Iya. namanya KPAJ yang KPAJ. peduli dengan anak jalanan. Nah, di situ aku coba bergabung dan coba memetik banyak sekali hikmah sampai Iya. sekarang menjadi pengurus dan volunteer, dan tentunya itu sangat berdampak juga ya sama Betul. diri pribadi untuk bisa lebih bersyukur, Iya. lebih berdampak, dan tentunya bisa bermanfaat untuk banyak orang lagi. Gitu sih, Kak. Jadi memang pemirsa sekaligus memperkenalkan komunitas ini kepada para pemirsa Unhas TV. Jadi komunitas peduli anak jalanan ini adalah komunitas di mana kita sebagai anggota, pengurus ataupun volunteer bisa memberikan dampak dengan mengajar pada anak-anak yang membutuhkan bantuan kita, anak-anak jalanan. Dan sebenarnya anak-anak jalanan yang butuh bantuan di Kota Makassar itu ada banyak banget ya kan Banyak ini. banget, Kak. Kalau sekarang ada 6 Arbin ya teman-teman. Iya, betul, ada area binaan gitu. Iya, ada salah satunya juga ada di Unhas. Jadi Iya. kita bisa ya, misalnya sebagai mahasiswa setelah berkuliah sorenya kita bisa ketemu dengan anak-anak, dan Betul. ini juga bisa jadi healingnya kita ya bertemu Iya, betul. dengan mereka. Bisa kolaborasi juga Iya. kan dengan anak-anak. Karena komunikasi dengan anak-anak ternyata beda kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang yang dewasa gitu. Oke, jadi memang bersosialisasi sambil memberikan impact kepada orang lain. Nah, selanjutnya nih Kak, ada yang menarik tadi sebagai co-founder Celebes Youth. Sustainable. Oke, itu ceritanya gimana sih Kak? Mungkin basic karena dari biologi ya, Kak, Iya. yang juga berkaitan dengan isu lingkungan atau environment. Jadi di situ aku punya teman nih dari hubungan internasional. Kita Oke. sama-sama bergabung di Ikatan Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan, dan ternyata kita sama-sama punya visi untuk Oke. mau membuat sebuah komunitas ataupun platform yang berfokus pada climate change, climate catalyst, kemudian juga terkait dengan sampah makanan, lingkungan, Oke. dan sebagainya. Nah, di situ kita menginisiasi untuk membuat
komunitas ini kan, namanya Celebes Youth Sustainable atau disingkat dengan CYS. Nah sekarang ini udah hampir setahun dan sejauh ini kami secara kecil-kecilan membuat sebuah program kampanye untuk tidak menyisakan makanan. Di Car Free Day contohnya itu sangat banyak. Dan juga kami berencana untuk melakukan advokasi untuk supaya bisa menyalurkan makanan-makanan yang masih bisa didistribusikan untuk lingkungan sekitar. Nah sebenarnya membuat sebuah komunitas ternyata itu sulit juga, karena mulai dari tahap awalnya sampai bagaimana proyek itu dilaksanakan kita harus memetakan juga dengan baik seperti itu. Jadi mungkin komunitas ini adalah output dari apa yang saya dapatkan selama saya menjadi mahasiswa biologi yang berfokus juga sama botani, misalkan makhluk hidup, tumbuhan, dan juga dengan lingkungan kayak gitu sih Kak. Jadi Celebes Youth Sustainable atau CYS. Nah, ini udah ada setahun ya kan ini? Iya, udah hampir setahun. Jadi itu awalnya Kak Nini kan berangkat dari mahasiswa biologi Universitas Hasanuddin. Nah, Kak Nini juga ini pemirsa sebagai duta lingkungan hidup. Mungkin boleh diceritakan sedikit ini? Ya, kalau duta lingkungan hidup itu sebelumnya aku diutus dulu dari Kabupaten Luwu Timur, kemudian berlaga di tingkat provinsi dan alhamdulillah lolos sampai 10 besar waktu itu. Dan disitulah aku mulai tertarik dengan isu lingkungan. Wow, ternyata banyak pemuda yang care dengan lingkungan sekitarnya, tapi tidak semua mempunyai wadah untuk mereka salurkan dan seperti apa mereka menyampaikan kontribusinya. Nah dari situ kami coba berembuk untuk bagaimana kita bisa berfokus pada permasalahan lingkungan saat ini, dan setelah kita search di internet dan jurnal-jurnal yang berkaitan, ternyata salah satunya itu adalah terkait dengan food waste atau sampah makanan yang saat ini cukup banyak ya di lingkungan sekitar kita, apalagi sampah makanan ini menimbulkan bau yang sangat tidak sedap, apalagi ketika terkena hujan dan sebagainya. Sehingga ternyata hal ini bisa dicegah dengan cara kita bisa mendistribusikan dengan orang-orang yang bisa membutuhkan contohnya. Makanya penting untuk ada sebuah platform ataupun wadah yang bisa membagikan itu atau mendistribusikan. Makanya dari situ kami mulai mencoba bagaimana kita buat program ini, kayak itu sih Kak. Nah jadi memang perjalanan panjang kan ini ya, mulai dari jadi duta lingkungan hidup, tadi ada forum genre, KPAJ dan lain sebagainya. Jadi jejaringnya cukup luas nih ya Kak. Betul. Alhamdulillah. Jadi banyak yang bisa kita satukan. Gitu. Terkait dengan jejaring ya, dengan kita berorganisasi, dengan kita berkegiatan di luar tentu akan menambah relasi. Koneksi dengan bersama teman-teman baru misalnya. Gimana sih sebenarnya tips yang diberikan atau untuk Kak Nini sendiri berjejaring, tapi itu kita harus mulai dari mana sih sebenarnya? Kita berbicara soal jejaring ya Kak, itu pasti kita bisa temui dengan berkomunitas, berorganisasi, ataupun kita bersosialisasi dengan lingkungan sekitar ataupun masyarakat di sekitar. Nah sebenarnya poin dari relasi itu adalah suatu saat kita akan mendapatkan suatu hal yang kita dapatkan dari kenalan kita itu. Mungkin ini sebagai salah satu contoh, karena mungkin kakak mengenal saya dan juga bisa melihat dari pengalaman saya, sehingga bisa diundang untuk berbagi, sharing, dan sama-sama belajar sore ini. Dan itu adalah poin penting dari relasi itu. Jadi sebuah komunitas ataupun ketika kita berorganisasi, kita mengenal lebih dari satu individu. Dan pasti setiap individu mempunyai karakter yang berbeda. Mungkin di satu komunitas itu kita melihat ada teman kita yang mungkin tidak terlalu peduli dengan isu lingkungan, tapi ternyata ada yang sepemikiran ataupun sevisi dengan kita. Jadi makanya setiap relasi itu punya poinnya masing-masing sih Kak. Menurut aku di setiap komunitas, di setiap teman kelas ya, bahkan mungkin itu kan sebuah relasi juga, relasi dengan dosen dan sebagainya, sebenarnya bisa kita manfaatkan ketika kita ingin memberikan dampak yang positif gitu. Jadi intinya mulai berjejaring itu karena kita akan mendapatkan banyak sekali pembelajaran baru, bertemu dengan orang-orang baru. Nah, ada nggak nih tips buat orang-orang atau para mahasiswa dan pemirsa Unas TV yang kalau misalnya ingin mulai berjejaring tapi nggak tahu harus mulai dari mana nih Kak? Mungkin karena ada perasaan takut nih atau gimana, atau mungkin karena dia merasa dirinya saya introvert nih, nggak bisa bersosialisasi, itu gimana sih Kak? Ya sebenarnya kalau kita berbicara soal introvert dan extrovert itu ya sebenarnya
ada di setiap kepribadian orang. Iya, betul. Tapi ada yang dominan, artinya Iya. ada orang yang dominan ke ekstrovert dan ada yang dominan ke introvertnya. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah ada niat untuk memperluas relasi, tentunya harus keluar dong dari zona Iya. nyamannya untuk mau bersosialisasi, untuk mau bergabung dengan komunitas dan organisasi. Nah, kalau berbicara soal tips, yang pertama teman-teman tentunya harus menetapkan dulu relasi seperti apa yang kalian inginkan. Apakah relasi yang berkaitan dengan dunia pekerjaan ataupun terkait dengan informasi beasiswa dan sebagainya, sehingga dari situ kita bisa menentukan juga komunitas ataupun organisasi apa yang ingin kita masuki seperti itu. Nah, setelah itu pasti di setiap orang itu berbeda-beda ya, karakter Iya, maupun relasi yang bisa kita dapatkan. Nah, oleh karena itu teman-teman juga harus pilih dan pilah seperti apa yang teman-teman mau. Meskipun akan banyak pilihan dan karakter, tapi kita bisa menentukan nih, sebenarnya kita mau arahnya kemana. Contohnya misalkan aku gabung di komunitas peduli anak jalanan, yang notabene itu komunitas dan tidak digaji. Nah, pasti aku tidak mengharapkan yang namanya gaji dan Iya. sebagainya. Tapi yang kuharapkan apa? Yang aku harapkan itu bisa mendapatkan relasi komunitas, Iya, relasi sosial ke dinas sosial ataupun sekolah-sekolah yang bisa memprogramkan paket-paket C dan sebagainya, sehingga di situ ada lagi relasi baru nih selain dari relasi yang bisa kita dapatkan di dunia perkuliahan contohnya. Mungkin seperti itu sih, Kak. Oke, jadi kuncinya tadi adalah yang pertama yang saya tangkap. Pertama, kenali diri kita. Betul. Jadi kita cocoknya ke komunitas mana, ke organisasi yang mana. Kemudian penting untuk pilah-pilih. Betul. Oke, jadi setelah mengenali diri sendiri, kita harus pilih-pilih yang mana baik dan cocok untuk kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tadi kan ada banyak nih segudang prestasi yang dimiliki oleh Kanini. Oke, menurut kakak apa sih kompetisi yang paling memorable untuk Kanini sendiri? Oke. Jadi kalau berbicara soal ini ya, Iya. kita kompetisi. Jadi sebelumnya mungkin karena aku basicnya juga ya tetap mahasiswa, jadi tetap kita fokus ke akademik ya teman-teman Iya. semua. Tapi di samping itu ternyata ada hal yang perlu kita tingkatkan, yaitu soft skill, baik itu public speaking, Betul. time management, kolaborasi, public speaking, kemudian bisa memecahkan masalah, berkolaborasi. Ternyata hal-hal itu bisa kita dapatkan melalui yang namanya proses perlombaan ataupun organisasi. Nah, kalau untuk perlombaan yang paling memorable adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Oke. Dinas ke-37 Universitas Airlangga kemarin di bulan 10. Nah, kemarin itu kan berawal dari program kreativitas mahasiswa. Jadi, teman-teman harus ingat awalnya itu PKM, jadi Iya. bukan PIMNAS-nya. PIMNAS-nya sebenarnya itu seperti awarding-nya aja, Iya. PIMNAS. Kalau prosesnya itu namanya PKM. PKM. Gitu. Kemarin alhamdulillah bisa mendapatkan medali emas buat presentasi kewirausahaan. Kemudian juga sebenarnya banyak sekali penghargaannya yang bisa didapatkan teman-teman dari tim Unhas, karena kemarin ada 38 tim dari Iya. Unhas dan kami bisa menyumbangkan 1 medali emas untuk kampus tercinta. Oke, nah jadi informasi tambahan nih buat para pemirsa. Jadi Universitas Hasanuddin tahun lalu itu tepatnya di tahun 2024 PKM ke-37 ya Kak? Iya, betul. Ke-37 di Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin berhasil membawa keluar Piala Adikarta untuk pertama kalinya dari Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi. Jadi salah satu alasannya kita berapa kemarin emas ya Kak? 38. Kalau emasnya itu 9 emas kalau nggak salah. Ada 9 emas yang berhasil diraih oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Hasanuddin dan salah satunya adalah Kanini. Oke, boleh diceritakan terkait risetnya sendiri Kak, seperti apa? Oke, jadi risetnya itu terkait pembuatan pakan dengan Oke. menggunakan bahan-bahan organik. Nah, Oke. di situ kami berkolaborasi dengan mahasiswa peternakan dan aku dari biologi, kemudian ada juga mahasiswa dari ekonomi karena basicnya juga tetap kewirausahaan. Iya, betul. Jadi perlu ada anak ekonomi Yang ngitung-ngitung. Betul, dan marketing dan Iya. sebagainya. Nah, di situ untuk penelitiannya sendiri kita membuat pakan dari limbah organik. Iya. Ada limbah kulit singkong, bulu Oke. ayam dan juga maggot. Nah, kita tahu semua itu bisa mensubstitusi yang namanya jagung. Yang kalau kita riset kemarin, jagung itu mengalami harga yang cukup melonjak. Makanya kita Iya. coba cari solusi yang bisa menggantikan jagung ini dalam jumlah yang cukup besar. Dan ternyata kombinasi 3 ini bisa menggantikan jagung. Tapi meskipun di
suplemen kami ataupun pakan kami tetap diformulasikan dengan menggunakan jagung dengan persentase yang sedikit. Nah, di situ kita mulai cari informasi melalui jurnal penelitian, kemudian juga informasi dari dosen pakar dan sebagainya. Tapi yang teman-teman perlu tahu juga bahwasanya PKM itu bukan hal yang mudah juga. Iya, betul. Jalannya cukup Suka panjang, dukanya juga pasti ada ya, Kak? panjang sekali. Dan sebenarnya aku tuh sudah coba PKM dari sejak aku maba, tapi aku nggak lolos pendanaan. Okay. Ya makanya aku mau coba di tahun kedua menjadi mahasiswa. Jadi itu aku coba lagi ikut PKM dan makanya diundang sama salah satu kakak dari FEB tadi, ekonomi, untuk join di timnya. Karena kalau PKM itu kan minimal 4-5 orang. Iya. Ya gitu. Jadi tetap perlombaannya itu tim. Makanya di sini juga kita bisa belajar kolaborasi juga. Karena pasti setiap individu punya pendapat yang berbeda-beda. Kita juga dari basic program studi juga yang berbeda-beda. Jadi kita bisa memberikan masukan-masukannya dan sebagainya. Gitu sih, Kak. Oke, menarik ya mengenai risetnya, pantas saja dapat emas nih pemirsa. Nah, tadi sempat di-mention bahwa memang sebelumnya sudah pernah ikut PKM di tahun sebelumnya. Jadi memang kalau bicara lomba pasti ada saatnya kita berhasil, ada kita menang atau kita gagal. Itu gimana sih sebenarnya caranya Kak ini untuk membangkitkan semangat untuk terus mencoba gitu? Sebenarnya tahun lalu itu saya sedih sekali ya karena tidak lolos pendanaan. Karena pendanaan itu kan tahap awal ya Kak, iya, untuk betul. bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kalau kita berbicara soal lomba, teman-teman harus tekankan juga dan mention ke dirinya bahwasanya lomba itu nggak selalunya menang gitu. Iya, Kita betul. nggak selalu winner gitu. Tapi di samping itu yang paling penting adalah prosesnya. Kita tahu bikin daftar pustaka itu sudah bagus sekali. Kita sudah bisa bikin artikel ilmiah, draft proposal dan sebagainya. Itu adalah poin dari perlombaan itu sendiri, bukan dari juaranya. Bisa dikatakan bahwa juara itu adalah bonus. Tapi saya rasa kalau perjalanannya sudah cukup lama mengikuti perlombaan, pasti akan ada saatnya kita mendapatkan juara. Mungkin itu garis besarnya untuk perlombaan, karena aku juga ikut perlombaan itu sudah mulai dari SD kayak Olimpiade dan sebagainya. Tapi ternyata menang Olimpiadanya itu waktu SMA. Oke, jadi memang proses panjang ya Kak? Panjang banget prosesnya gitu. Ikut karya tulis ilmiah, dan ternyata itu juga hal-hal yang kita perlu tahu sebagai mahasiswa. Dan sampai sekarang juga masih sering kalah kalau ikut lomba. Jadi teman-teman jangan berharap untuk langsung mau juaranya. Misalkan mau ikut PKM karena PIMNAS-nya dan sebagainya. Nah, jangan dulu ya. Kita harus ikut laksanakan programnya dulu, karena yang paling penting adalah bagaimana kreativitas teman-teman sebagai mahasiswa. Gitu sih. Kalau menang itu bonus aja teman-teman. Kalau menang bonus ya. Jadi memang hakikatnya memang seperti itu kan ini. Jadi dalam setiap perlombaan itu pasti akan selalu ada yang menang dan selalu ada yang kalah, dan dari kegagalan itu kita bisa belajar dari pengalaman, dan pengalaman itu akan memberikan kita pelajaran. Nah, selanjutnya jadi dari ngobrol-ngobrol tadi nih kita udah lihat aktivitas Kak ini sebagai mahasiswa, aktivitas Kak ini dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Pertanyaannya nih yang membuat kita penasaran, pernah nggak sih Kak ini kayak memikirkan waktu untuk me time gitu, atau selalu sibuk nih, atau gimana? Pasti kita harus me time. Iya, betul. Kita harus refreshing gitu. Nah, self reward ya. Self rewardnya katanya Gen Z sekarang. Iya. Kalau Nini sendiri tentunya setiap pencapaian ataupun setiap kegagalan ada momen tersendirinya. Mungkin seperti PIMNAS ya kemarin, itu salah satu penghargaan atau pencapaian yang sangat besar dalam kehidupan sejauh ini. Dan salah satu mungkin hal yang bisa kita berikan ke diri adalah bagaimana kita bisa terus upgrade dirinya kita. Mungkin me time itu penting sekali untuk kita sebagai seorang manusia biasa gitu. Tapi nggak selamanya kita me time terus tanpa upgrade diri, improve diri dan sebagainya. Jadi teman-teman tetap juga harus menjaga kesehatan mentalnya, karena pasti tekanan ikut perlombaan, tekanan menjadi seorang yang dikenal orang berprestasi itu lebih tinggi gitu, karena kita harus mempertahankan. Karena kata
siapa ya waktu itu dosen mengatakan bahwasanya dapat Piala Adikarta ini mudah katanya, tapi lebih susahnya adalah mempertahankan. Tahun ini kita harus pertahankan Pimnas 38 ini, makanya lebih sulit. Tapi faktanya sebenarnya sama-sama sulit juga sih. Susah juga untuk dapat Piala Adikarta itu. Gitu. Jadi sebagai tantangan nih buat para pemirsa yang menonton, khususnya mahasiswa yang akan mengikuti PKM, karena tahun ini diselenggarain di Unhas ya Kak, ke-38. Jadi kita udah dapat pialanya, sekarang tugasnya teman-teman, apalagi yang ikut bertugas dalam PKM kali ini, adalah mempertahankan Piala Adikarta itu sendiri. Nah, selanjutnya nih Kak, terkait tentu menjaga kesehatan mental tadi ya, kita bicara tentang me time. Jadi memang betul pemirsa, sekali-sekali kita butuh me time, self reward, healing. Jangan memaksakan diri untuk terus belajar, untuk terus bekerja, karena sekali-kali sebagai manusia biasa kita butuh itu. Kita butuh untuk healing, kita butuh untuk refreshing. Nah, selanjutnya nih Kak, berbicara terkait dengan orang-orang yang ada di balik kan ini nih, orang-orang yang terus mendukung kan ini tuh seperti apa sih? Yang pertama tentunya keluarga ya Kak. Betul. Ya, keluarga ada mama, bapak, kemudian kakak dan adik, itu salah satu support system. Betul. Yang Keluarga paling inti berpengaruh, betul sekali. Karena alasan kita untuk sejauh ini kan untuk mereka juga. Betul. Dan sebenarnya itu aku sarjana pertama nanti di keluargaku, karena kakakku itu langsung kerja gitu. Adikku juga masih sekolah, jadi nanti ini bakal jadi sarjana pertama. Mungkin mereka tidak berharap banyak dari proses aku nih sejauh ini, karena orang tuaku juga nggak pernah paksa untuk harus ikut lomba, harus juara, harus berprestasi. Tapi sebagai mahasiswa tuh sadar diri. Ada tekanan. Apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Nah, sejauh ini karena kita mungkin belum bisa menghasilkan uang, nah hal yang bisa kita lakukan adalah dengan berprestasi gitu. Membanggakan mereka. Betul sekali. Nah, selain dari keluarga, tentunya juga ada dari background teman, sahabat dan sebagainya. Dan itu menurut aku orang-orang yang bisa membuat kita lebih semangat untuk menghadapi bagaimana perjalanan kita. Dan sebenarnya sejauh ini sebagai seorang yang sudah dibilang content creator padahal belum, itu menjadi salah satu semangat juga untuk bisa, ada yang berharap untuk aku bisa lebih upgrade diri, karena ada yang mau sharing dan sebagainya. Jadi aku lebih coba untuk tanamkan ke diri aku untuk bisa lebih belajar, untuk bisa lebih menerima bagaimana proses di setiap perjalanannya. Mungkin yang dilihat semua adalah yang suksesnya aja, gitu ya orang-orang. Tapi sebagai public figure juga kita harus tetap tahu bahwasanya setiap perjalanan itu ada gagalnya, ada juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi itu bakal balik ke kita sendiri sebagai individu yang menjalani, gitu sih Kak. Jadi memang support system utamanya kan ini adalah keluarga inti itu sendiri. Tadi sempat di-mention nanti akan jadi sebagai sarjana pertama. Kan ini bersaudara tuh berapa orang? Ada 3. Anak tengah ya. Anak tengah. Kuat-kuat ya anak tengah. Betul. Apalagi sebagai seorang mahasiswa sekarang, memang mungkin orang tua tidak menuntut apa-apa, tapi kita sadar diri harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Selanjutnya nih Kak. Tadi kan sebagai mahasiswa dengan segudang prestasi, dan sempat di-mention tadi bahwa akan jadi sarjana pertama dalam keluarga. Setelah lulus nanti mau jadi apa sih? Aduh. Belum lulus sudah ditanya. Udah semester 6 ya Kak? Udah semester 6. Nah, kalau untuk rencananya udah semester 6 ini kan magang dan sebagainya. Dan aku rencananya untuk wisuda akhir tahun ini ataupun awal-awal tahun. Jadi aku mau lebih awal nih daripada teman-teman yang lain. Untuk goalsnya abis wisuda nanti aku mau langsung lanjut S2 supaya masih fresh dan sebagainya. Dan setelah itu mungkin aku mau coba menjadi seorang content creator, meskipun juga basicnya tetap akademik. Karena menurut aku itu hal yang paling penting ya sekarang. Karena salah satu media yang paling booming adalah Instagram, TikTok dan sebagainya. Menurut aku itu bisa menjadi peluang untuk kita sebagai Gen Z gitu. Mungkin selain itu juga akan berfokus pada hal-hal yang bisa upgrade diri, public speaking, kemudian dan berani berbicara, dan juga bagaimana sosial itu tetap masih bisa dipertahankan dari komunitas juga gitu.
Oke, jadi rencananya bakal lulus dulu nih tahun Lulus ini. dulu. Kita doain sama-sama ya pemirsa kan ini jadi sarjana Universitas Hasanuddin tahun 2025 ya Kak. Nah kemudian tadi sempat dimention akan lanjut S2 dan sebagai konten kreator, dan memang sebagai seorang, kalau misalnya kita mau menjadi akademisi misalnya sebagai yang memiliki latar belakang akademik, sosial media itu nggak bisa kita abaikan karena salah satu media untuk men-share banyak hal dan yang paling cepat itu memang melalui sosial media. Jadi penting kita punya konten kreator yang berbasis pada ilmu pengetahuan, dan salah satunya yang semoga adalah kan ini ya, Ya, kedepannya. amin. Terakhir nih Kak, sebelum kita end nih untuk diskusi kita hari ini, mungkin boleh nih tips triknya kepada para mahasiswa yang ingin tetap eksis dalam dunia akademik, organisasi dan kegiatan sosialisasi, kuncinya. Oke, untuk tips ya dan trik untuk teman-teman semua, yang pertama teman-teman harus petakan prioritasnya, apakah prioritas lebih ke akademik ataupun ke organisasi dan kompetensi. Nah, kalau aku sendiri 50%-nya itu ke akademik, 35%-nya ke perlombaan, dan 15%-nya ke organisasi. Nah, kenapa sebenarnya kita harus penting juga nih untuk organisasi? Supaya kita bisa upgrade diri dari soft skill. Jadi bukan hanya tentang hard skill-nya kita nih, tapi juga soft skill-nya juga. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman ikut perlombaan, jangan hanya ingin juaranya saja, tapi teman-teman yang paling penting adalah prosesnya. Gagal itu adalah suatu pembelajaran yang sangat berharga, pengalaman yang sangat berharga yang membuat teman-teman bisa upgrade diri lebih baik. Dan yang terakhir mungkin teman-teman sebagai mahasiswa ya, kita harus memanfaatkan media sosial dengan baik, share hal-hal yang positif, dan tentunya kita bisa menjadi seorang konten kreator dengan basic akademis dan sebagainya yang bisa kita bagikan ke halayak yang lebih banyak dan tentunya bisa lebih bermanfaat gitu. Oke, makasih banyak Kak Nini atas sharing-sharingnya kita hari ini. Nah, jadi pemirsa memang tidak mudah ya sebenarnya untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut, berakademik dan berorganisasi. Tergantung bagaimana cara kita akan menyingkapi dan mengatur hal tersebut menggunakan skala prioritas tentunya. Kemudian yang penting itu adalah selalu ingin mencoba hal baru dan jangan pernah takut untuk gagal, karena kegagalan akan memberikan kita pelajaran yang terbaik. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Nini atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang telah setia menyaksikan Unhas Story kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh